Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan di channel PLTS Kang Awang. Apa kabar hari ini? Semoga rekan-rekan semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Oke rekan-rekan, hari ini saya ingin sedikit sharing kepada rekan-rekan sekalian ya. Hari ini setelah menempuh perjalanan sekitar 26 jam, cukup melelahkan. Ini saya dan tim sekarang sudah sampai di daerah Jambi. Ini sudah hampir mendekati Padang ini kayaknya. Nama daerahnya adalah Muara Tebu. Ya, ini di tengah-tengah, di ujung kota Jambi. Ya, dengan perjalanan yang melelahkan, akhirnya kita sekarang sudah sampai di sini. Ya, ini kita akan memenuhi permintaan dari sahabat PLTS kita ya, yang sengaja memang mengkontak saya melalui channel YouTube saya untuk menginstal PLTS di tempat beliau. Oke, seperti apa nanti proses pemasangannya, kita ikutin ya. Oke rekan-rekan, ini tim kita baru sampai di Muara Tebu. Posisi kita baru sampai ini sekarang pukul 10:31. Oke, ini barang-barang sebagian kita sudah kirim duluan ya. Yang hari ini kita bawa baterai. Jadi ini kita baterai menggunakan yang versi 5120, mereknya SRP. Di sini panel sudah kita kirim beberapa hari yang lalu ya. Di sekitar 2 minggu yang lalu kita sudah kirimkan ke sini. Jadi untuk pemasangan ini nanti kita akan memasang 27 piece ya, 27 piece panel. Dia ada 3 palet kemarin tuh dibawa. Jadi satu palet ini terdiri dari 9 ya. Dengan total kapasitas nanti ini per piece-nya adalah 555 WP ya. Jadi sekitar 14.900 ya, 15 ribuan lah. 15.000 kW nanti kita pasang. Oke, ini railway-nya sudah ready. Ini untuk box panelnya. Ya, nanti tinggal kita bawa ke atas ini karena nanti posisi untuk pemasangan perangkat-perangkat ini nanti ada di lantai 2 di atas. Disediakan tempat, memang disediakan tempat khusus untuk instalasi panel dan taruh barang-barang ini nanti di ruangan. Tim kita sedang mempersiapkan untuk membuat dudukan panel. Ini rencana nanti kita akan pasang 27 panel ya teman-teman. Jadi di sini ini nanti 3 baris ke sana, 1 di pinggir sana, tengah 1, kemudian di paling sini 1, dari sini ke arah sana 9 panel ya. Jadi total ada 27 panel. Ya, ini posisi saat ini pukul 14.00, lumayan terik mataharinya, dan ini di atas rendak ya, jadi terasa betul ini panas. Jadi nanti dari posisi dak ini kita akan naikkan sekitar 50 cm. Nah, buat sama kayak di Kota Agung 2 meter anunya. Ya, nggak apa-apa. Biar spasi antara bank, jadi pinggirnya nggak terlalu panjang. Ya, buat 2 meter. Kalau tengah, kalau berjejernya kan ngikutin railway. Enggak ini biar sama persis. Kalau nggak sama persis ntar ada. Ya, beban di rumah ini menurut info dari customernya per hari sekitar 84 kWh ya. Menghabiskan 84 kWh per hari. Kemudian nanti estimasi pendapatan yang akan kita dapatkan dari 27 panel itu saya memperkirakan sekitar kalau dikali 4 itu sekitar 60 kWh hasilnya. Jadi memang untuk tahap awal ini belum
kita bisa full untuk memenuhi kebutuhan total ya. Jadi kita sengaja untuk membuat sebagai tahap awal, sambil dilihat nanti seperti apa performansi dari PLTS-nya ya, seperti itu. Kemudian inverter yang akan kita gunakan nanti adalah inverter merek Hicai teman-teman, sebanyak 2 buah ya. Kapasitasnya 5000 watt per inverternya. Jadi total nanti akan terpasang inverter kapasitasnya adalah 10.000 watt. Proses pembuatan dudukan panel ini baru dapat 1 buah ini. Dan ini nanti kita tinggal geser ke arah pinggir sini ya teman-teman. Cuaca di sore hari ini cukup sejuk ya, jadi kita bisa maksimal bekerja di atas. Jadi saya menggunakan railway yang ukurannya 2,4 meter. Jadi untuk 1 baris ini saya butuh 4,5, jadi butuh 9 piece ya. Relnya kita gunakan untuk 1 baris ini 9 piece. Ini posisi di atas tempat tinggal beliau ini masih cukup luas ya. Untuk ekspansi atau menambah panel ini masih tersedia lahan yang cukup banyak ya. Jadi nanti kita bisa nambahnya di sini atau di sisi depan itu ya. Kemudian ini bangunan untuk tempat baterai dan inverter. Kemudian di sisi bawah sana di atas spanduk juga masih ada kosongnya. Jadi masih cukup banyak tempatnya yang dapat kita gunakan untuk pemasangan panel suryanya. Ini hari kedua progres pemasangan PLTS di Jambi ini. Dan ini posisi sekarang tim masih membuat dudukan untuk panelnya ya. Dudukan yang ketiga di ujung itu sudah dalam proses pemasangan ya. Jadi nanti setelah dudukan ini selesai, kita baru akan naikkan panelnya ya. Ini kita buat 3 baris teman-teman ya. Jadi ini baris pertama di sini, kemudian di setengah sini kita kasih selah ya, kita kasih jarak untuk ketika kita melakukan maintenance ataupun pembersihan panel ya, supaya lebih memudahkan nanti bisa kita ngebersihin bagian sini maupun yang sudah tengah. Kemudian yang satu lagi di sini juga seperti itu ya, nanti kita bisa untuk jalur ketika akan ada maintenance. Dan ini juga masih tempatnya bisa untuk 9 panel lagi ya. Untuk ketinggian panel dari lantai dasar ini nanti kita buat sekitar 40 cm ya, untuk yang sisi bawah sana. Kemudian di sisi sini yang tingginya ini kita buat di 55 cm ya. Ya, ini kita sekarang sedang proses untuk menaikkan panel ya. Ini sementara kita pasang, kita siapkan di sini dulu. Ini sementara kita tumbuk di sini dulu teman-teman. Totalnya 27 panel ya. Ini baru naik 17 panel. Oke. Saat ini sudah naik ya panelnya. Panel 27 piece ini sudah berada di atas. Posisi sekarang kita tinggal memasang bracketnya ya. Oke, ini jadi seperti tadi yang kita sampaikan, 3 di bawah ini nanti 9 di bawah ini
konfigurasi nanti menjadi 3S3P karena yang bawah ini nanti akan masuk ke MPPT eksternal ya, mereknya Techfine. Oke, kemudian yang di tengah 9 panel sampai ujung itu nanti akan kita seri. Tadi di ujung juga tuh 9 panel kita seri. Tadi sudah kita tes yang paling ujung itu dari 9 seri kita mendapatkan 412 volt ya. Dari 9 seri kita mendapatkan 412 volt. Nanti kita masukkan ke dalam inverter internalnya, MPPT internal dari inverter ya. Karena kita menggunakan 2 inverter kapasitas 5000, brandnya ICA ya. Jadi nanti kita bisa monitor by aplikasi melalui aplikasi. Jadi kita nanti bisa mengetahui pendapatan dari panel ini berapa ya per hari, kemudian pemakaian berapa per hari, sehingga nanti kita bisa melihat ya seperti apa performansi dari PLTS ini nanti. Karena kebutuhan di rumah ini cukup besar ya teman-teman, sekitar 84 kWh. Ini saya perkirakan dari panel ini nanti ini akan menghasilkan sekitar 50 sampai 60 kWh per hari. Jadi masih akan menggunakan PLN-nya sekitar 25 atau 30 kWh. Oke, next kemudian nanti kita akan coba untuk mungkin nanti akan kita lakukan upgrade ya. Karena tempat di sini masih cukup memungkinkan untuk penambahan panelnya. Ini masih banyak banget, masih luas ini tempatnya. Di sebelah bawah juga sana masih ada tempat kalau ingin ditambah nanti panelnya. Jadi untuk tempat tidak ada isu, masih memungkinkan untuk penambahannya. Oke, baik rekan-rekan, ini hasil akhir pemasangan panelnya ya. Panel sudah terpasang 27 panel. Ini sekarang kita lanjut untuk instalasi di sisi dalamnya, di sisi inverternya. Oke, kemudian di tengahnya seperti ini ya, kita buat jalur supaya nanti ketika ada maintenance pemeliharaan panel ini, untuk membersihkan panel, mau mencuci panel itu lebih mudah ya, karena kita punya jalur untuk pemeliharaannya. Yang sebelah sini juga sama ya, kita buat dengan jarak yang sama seperti ini ya. Oke rekan-rekan, ini untuk yang di string ketiga, karena kita menggunakan eksternal MPPT, jadi di sini kita menambahkan box combiner ya. Ini box combinernya. Jadi di sini ini untuk rangkaiannya 3S3P ya. Untuk yang baris terakhir ini. Jadi satu string ini kita bikin 3S3P. Sehingga kita membutuhkan combiner di sini. Kita pasangnya di sini. Dari arah PV-nya kita gunakan kabel yang 6 mili, kemudian yang menuju ke MPPT, kabel yang merah hitam itu kita menggunakan yang 10 mili ya. Jadi supaya tidak panas. Ini posisi sekarang panel inverter kita sudah terpasang ya. Jadi masih lanjut proses untuk pemasangan panelnya, panel berikutnya. Geser lagi ke kiri lagi, kurang ke kiri lagi dikit. Liatin pasnya kabel Pak ini. Kabel ini ke sini ya. Yang satu nanti ke dalam sini. Ditembak satu, nanti yang lain nanti. Pegang dulu satu. Oke, nanti kita mau pasangkan dulu box ini ya. Los. Oh kan? Ini gimana? Tembus mas. Bagaimana? Oke, rekan-rekan, jadi seperti ini ya posisi perangkat yang terpasang di sisi dalam ruangan ini. Ini ruangannya cukup besar ya, jadi masih bisa kalau mau ditambah lagi baterai di sisi sini masih cukup luas tempatnya yang disediakan. Ya, untuk panel terpasang atau inverter terpasang ada 2 unit ya. Ini sisi kiri sebagai
HS-nya, kemudian yang sebelah tengah ini sebagai slipnya, karena mereka berdua ini bekerja bersama ya teman-teman. Dari dua inverter ini ya, masing-masing satu inverter ini menghandle 9 panel. Ini 9 panel, kemudian inverter yang kedua juga 9 panel. Kemudian ditambah kita MPPT 1 ya, eksternal. Ini juga untuk menghandle 9 panel. Kita menggunakan kabel 10 mili untuk ke arah bawahnya ini. Oke, kemudian di sini box panel yang kita pasang. Untuk box panel yang paling kiri ini kita sediakan untuk DC/PDB ya teman-teman. Ya, jadi terminal untuk menuju ke baterai kita pasang di sini. Oke, jadi ini input untuk baterai untuk DC ya. Kemudian untuk MCB berikutnya atau box MCB berikutnya ini terdiri dari MCB 125 ampere untuk menghidupkan inverter yang pertama. Kemudian MCB 63 ampere ini 1000 volt ya. Ini kapasitas 1000 volt. Ini untuk menghandle atau menghidupkan PV dari inverter yang pertama ya. Jadi box pertama ini untuk menghandle inverter yang di awal ini yang pertama. Oke, kemudian di box berikutnya ini juga kita tambahkan biasa ya SPD-nya untuk penanggal petirnya. Untuk di box kedua sama persis dengan yang di box pertama. Ini untuk menghandle inverter yang kedua. Oke, inverter yang ini ya. Kemudian kita tambahkan paling terakhir di sini box yang ketiga. Ini adalah box untuk khusus AC ya. Jadi di sini ada 2 MCB. Ini MCB pertama adalah MCB input dari PLN. Kemudian yang kedua adalah MCB output menuju ke beban. Di sini juga kita tambahkan aristor untuk menghindari petir ya, tapi yang dari AC. Oke, kemudian di paling kanan ini adalah KWH digital. Di sini nanti akan terbaca berapa beban ya. Saat ini beban 14,4 ampere ya, hampir 3000 watt ya, 2900. Kemudian di paling kanan di sini kita pasang box untuk ATS-nya. Oke, ATS kita gunakan yang pabrikan teman-teman ya. Ini memang kalau di luar dia suaranya lumayan agak kencang, tapi karena tertutup ya di dalam box ini, kemudian di sini juga ada peredamnya karet, jadi ketika berpindah pun nggak terlalu terdengar suaranya. Apalagi ini lokasi perangkat ini ada di lantai atas ya, tidak bergabung dengan rumah ya, jadi terpisah. Relatif lebih aman dari suara berisik ketika berpindahnya. Oke, kemudian kita sekarang lihat di inverter yang pertama ya. Ya, untuk inverter yang pertama ini berfungsi sebagai HS ya, atau primary-nya. Ini HS-nya, ini slip-nya ya, atau ini primary-nya, ini secondary-nya, pasangannya. Oke, di sini sekarang kita lihat dari AC 0 ya, karena kita menggunakan PLTS mode-nya sekarang. Untuk baterai posisi di 52,5 volt, load-nya baru 33% ya, dari kapasitas total 5000 watt inverter ini. Ya, di sini 1,65 kV ya, 1600 dibagi 2 berarti hampir 3000 lebih ya. Oke, kemudian dari PV yang masuk ini voltasenya 349 dengan daya yang masuk atau daya yang masuknya 1900 watt ya, hampir 2000. Ini per string ya, string ini 1900 ya, hampir 2000 watt. Oke, sekarang kita lihat di inverter yang kedua. Oke, inverter kedua baterai sama, voltasenya 52,5 volt. Oke, loadnya 34%, kalau tadi yang pertama 33% ya, karena ada naik turun pasti pemakaian tuh. Oke, di sini 1600 terbaca. 1,45 kV. Ya, voltase PV 354 volt dengan daya yang masuk ada 1800 watt. Ya, selanjutnya untuk baterai kita gunakan brandnya produk dari di satu grup dengan Birubat ya. Ini mereknya SRP.
Oke. Ini merek SRP ini sistemnya yang 51,2. Ya, 51,2. Jadi di dalam baterai ini ada 16 sel ya teman-teman, karena sistemnya 51,2. Dan ini untuk voltase maksimal kita set di 56 volt. Oke, ini sementara terpasang saat ini ada 2 bank ya. Ini satu banknya terdiri dari 4 baterai, kemudian di sebelah kanannya lagi ada 4 baterai lagi. Untuk box yang kita gunakan saat ini adalah brandnya Tera ya. Wah, ini boxnya mereknya Tera. Ini saya memilih box ini karena depth ke dalamnya itu 600 mili ya, jadi cukup. Jadi kita tidak merubah lagi karena baterainya kan dia itu sekitar 45 cm ya. Ya hampir 50 cm, hampir setengah meter. Ini bentuknya dia kubus kotaknya. Jadi ini posisi untuk yang dengan kedalaman 60 cm ini cukup ideal. Jadi tidak perlu lagi di depannya ini nyangkut dan berubah lagi. Posisi di depannya dipas betul. Baik rekan-rekan sekalian, jadi seperti ini ya hasil akhir pemasangan PLTS kita di daerah Jambi ini. Terima kasih atas segala support dan dukungan dari rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.